bukan dibangun dengan kekuasaan. Surabaya bukan dibangun dengan mencari jabatan, tapi Surabaya ditunjukkan oleh pahlawan, dibangun dengan rasa persaudaraan, dibangun dengan rasa menghormati, dibangun dengan rasa kasih sayang. Siapa itu? Itulah are-are Surabaya. Suasana di Surabaya Kutolawa semakin hidup dengan beragam kegiatan. Tentu harapan besar kami ketika kemudian Kota Lama dibuka sebagai salah satu destinasi pariwisata baru di Kota Surabaya adalah bagaimana kemudian Kota Lama yang dicoba dihidupkan oleh pemerintah Kota Surabaya tidak sekedar menjadi wisata sejarah terkait dengan banyaknya gedung-gedung di sana yang memang bernilai sejarah maupun arsitektural yang juga bernilai sejarah, tetapi juga tidak melupakan untuk merevitalisasi, menghidupkan kembali budaya-budaya, tradisi yang ada di masing-masing klaster. Seperti kita tahu di sana kan nanti ada situs Eropanya, situs pecinan dan situs Arabnya itu bisa dihidupkan kembali juga supaya nanti sebagai sebuah destinasi wisata baru lebih komprehensif dalam usaha pengembangannya ke depan. Sejak pagi hingga tengah malam, Kota Lama tidak pernah tidur. Jika pagi penuh sesak warga bersepeda, bermain skuter, dan bersuah foto, maka jika malam suasana menjadi berbeda penuh nuansa keluarga. Dalam konteks seperti ini tentu kita perlu melibatkan beragam pemangku kepentingan, para stakeholder yang memang memiliki concern untuk berkontribusi terhadap pembukaan destinasi wisata baru ini. Yang perlu dilibatkan tentu saja ya satu, teman-teman dari akademisi, teman-teman dari praktisi budaya, pemerhati budaya, dan yang tidak boleh lupa sebenarnya adalah kawan-kawan yang juga punya pengalaman dalam usaha pengembangan dunia pariwisata. Karena seperti kita tahu bahwa jangan sampai kemudian pembukaan destinasi wisata baru ini hanya cetar dan gebiar di awal, tapi kemudian lambat laun redup dan kemudian tidak terdengar kembali resonansinya. Revitalisasi Kota Lama Surabaya ini sebagai langkah strategis untuk mengembangkan potensi kota pahlawan. Tentu yang diharapkan aksesnya akses yang positif. Kalau dampak pasti ada, tapi paling tidak dampak yang diinginkan itu dampak yang positif dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk merasa terlibat langsung. Karena pengalaman dari kebijakan-kebijakan yang lain, kita tahu misalnya di luar pembukaan destinasi wisata seperti ini, kita tahu banyak katakanlah sentra wisata kuliner misalnya yang digagas oleh pemerintah, kadang-kadang itu tidak sejalan dengan maunya konsumen wisata kuliner. Ketika ada terminal yang dibuka pemerintah, kadang-kadang kalah dengan terminal bayangan. Demikian juga dengan pasar, dengan yang lain-lain. Jadi jangan sampai kemudian niat baik untuk membuka destinasi wisata baru yang sebenarnya ini sangat menarik dan saya yakin memang sangat punya potensi besar ke depan, itu tidak didukung oleh pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar. Oleh karena itu akses yang ada tentu diharapkan akses yang positif terkait dengan hal-hal yang negatif, misalnya kemungkinan tidak didukung oleh masyarakat setempat, itu perlu dihindari sejak awal dengan cara melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengajak mereka berbicara, dan kemudian juga memberikan ruang kepada mereka untuk ikut berkontribusi di masing-masing klaster atau mungkin situs yang ingin dikembangkan dan direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya. Kalau diingat bahwa seluruh kawasan wisata Kota Tua itu kan bukan milik Pemkot, tapi milik masing-masing properti milik masing-masing orang yang ada di sana atau instansi yang ada di sana. Artinya kan tugas Pemkot sebenarnya lebih mengorkestrasi bagaimana para pemilik properti yang ada di wilayah sana itu bisa nyengkuyung apa yang diinginkan oleh pemerintah kota. Ini merupakan mimpi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menjadikan Surabaya sebagai destinasi wisata dan warisan sejarah dunia. Ternyata antusiasme warga Kota Surabaya sangat luar biasa.
baru soft launching saja, yang datang luar biasa, dan hari ini ketika kita grand launching yang hadir tambah luar biasa. Ini menunjukkan warga Surabaya yang luar biasa. Kalau di Jakarta, maka tidak kalah dengan Surabaya. Sejatinya tempat kota Surabaya ini adalah tempat bersejarah. Maka tidak salah kalau di sini dimunculkan dan berdiri kota lama yang luar biasa di Jembatan Merah ini. Kota Lama Surabaya tidak sekedar arsitektur gedung lawas cagar budaya. Di tempat itu juga terdapat sejarah kehidupan masyarakat yang multikultural, mencakup komunitas Arab, Eropa Tionghoa, Madura, dan Jawa. Untuk selalu menjaga nilai-nilai sejarah yang ada di kota Surabaya. Ingatlah, Bung Karno selalu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka disinilah, di Jembatan Merah ini, maka pertempuran, perjuangan arek-arek Surabaya tidak pernah mengenal pantang menyerah. Ketika sekutu datang untuk merebut kembali kemerdekaan, maka satu-satunya jenderal yang bisa tewaskan di kota Surabaya, Jenderal Malabi tewas di kota Surabaya. Maka itulah sejarah, nilai-nilai arek-arek kota Surabaya yang tidak pernah pantang mundur, yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi semua permasalahan dan perjuangan yang ada di kota Surabaya. Revitalisasi kota lama menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung dan menikmati pengelolaan baru yang menawarkan pengalaman wisata yang aman dan nyaman. Jangan lupa sejarahnya. Perjuangan-perjuangan dari kita dahulu sangat luar biasa mempertahankan kemerdekaan. Maka saat ini, dengan destinasi wisata dan nilai-nilai kebangsaan ini, ketika kita menginjakkan kaki di kota lama ini, maka jangan pernah berhenti untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain sebagai bukti dan meneruskan perjuangan dari pejuang-pejuang yang sudah berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya. Semua ini akan terus mengingatkan kita kembali untuk meningkatkan tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita. Pejuang kita berjuang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pejuang kita berjuang, ada yang berjuang dengan tenaganya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan keberaniannya. Karena itu saya berharap dengan diresmikannya dan launching kota lama, maka waktunya sekarang arek-arek Surabaya berjuang untuk memberantas kemiskinan, berjuang untuk memberantas stunting, berjuang untuk menyelesaikan putus sekolah. Proyek Kota Lama Surabaya merupakan bukti nyata gotong royong dalam kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Proyek ini melibatkan berbagai dinas pemerintahan, seperti Bapedalitbang sebagai perencana, Disbudporpar sebagai pelaksana, hingga Diskominfo yang bertugas dalam sosialisasi dan promosi. Surabaya Kota Lama diharapkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Pahlawan, menawarkan pengalaman baru bagi para pelancong dan menciptakan peluang kerja lebih luas bagi warga setempat. Kepada seluruh stakeholder yang membantu bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya dengan menghidupkan Kota Lama. Saya juga berterima kasih wabil khusus kepada rekan-rekan media dan rekan-rekan influencer yang telah berhasil membuat kawasan Kota Lama ini viral di media-media sosial. Ayo kita gaungkan terus melalui media sosial, kita lewat media-media yang ada, kita tunjukkan bahwa Surabaya tidak pernah berhenti untuk berjuang, bahwa Surabaya tidak pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga dengan grand launching Kota Lama ini, Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah untuk Kota Surabaya, memberikan kekuatan kepada arek-arek Surabaya untuk selalu menghormati, untuk selalu menjunjung tinggi persaudaraan. Karena Surabaya bukan dibangun dengan kekuasaan, Surabaya bukan dibangun dengan mencari jabatan, tapi Surabaya ditunjukkan oleh pahlawan, dibangun dengan rasa persaudaraan, dibangun dengan rasa menghormati, dibangun dengan rasa kasih sayang. Siapa itu? Itulah arek-arek Surabaya yang hari ini hadir di depan saya, yang luar biasa.
Antusiasme tinggi masyarakat saat peresmian memberikan bekal kuat bagi keberlanjutan dan preservasi kawasan cagar budaya yang edukatif, serta sebagai identitas masyarakat Surabaya yang pluralis dan multikultur. Bagus, tempat heritage, kita perlu belajar sejarah untuk Surabaya ya. Bagus, jalannya sudah semakin bagus. Recommended buat teman-teman kalau yang mau jalan-jalan ke kota Surabaya, monggo silakan mampir ke Kota Lama. Kota Surabaya itu bangunannya tua tetapi bagus karena catnya yang mendukung jalannya sehingga membuat orang melihat itu tertarik gitu. Dah. Harapannya fasilitas di sini ditambahin seperti kayak ada air mancur atau apa yang bikin lebih kelihatan seger dan asyik. Kesannya saya baru pertama kali ke sini dan ya udah lama kan nggak ke sini juga, ya agak kaget lah jadinya bisa bagus kayak gini dan semoga kedepannya juga bisa lebih bagus daripada. Ya harapannya nggak ada yang kayak nggak rusak fasilitas di sini seperti yang kemarin ada berita kursi besi di sini sempat hilang gitu, dan ya semakin bagus semakin banyak yang datang ke sini. Dengan semua persiapan dan antusiasme warga, Surabaya Kuto Lawas siap menjadi destinasi wisata yang memikat hati banyak orang, menggabungkan pesona sejarah dengan kehidupan postmodern. Ya, tentu saja harapan kita ya seperti itu, juga sama dengan Pemkot. Kalau bisa kota tua itu kan tidak hanya meliputi wilayah yang sekarang baru dikembangkan itu, tapi juga bisa ke arah utara, ke Perak dan sebagainya. Semua wilayah kota lama itu bisa dibuka untuk kepentingan hal-hal seperti itu. Tetapi kita juga perlu belajar dari misalnya, saya berikan contoh yang lain, sentra ikan Bulak misalnya. Itu kan secara tempatnya itu sudah sangat memadai, akses ke sana juga sudah sangat bagus, tetapi sampai hari ini itu kan kemudian sentra ikan Bulak itu hanya sempat cetar di awal-awal, tapi kemudian ke sini agak susah. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman itu, sebelum melakukan pengembangan barangkali juga perlu evaluasi rutin supaya ada event-event yang selalu digelar di sana sehingga orang selalu ingat terkait dengan keberadaan kota tua sebagai sebuah destinasi wisata baru, sebagaimana dulu Tunjungan Romansa dikembangkan oleh pemerintah kota Surabaya.